lanjutan yang kemarin kita belajar di kelas tentang topik A, Indonesiaku Kaya Raya. Sekarang lanjutannya IPAS bab 6, Indonesiaku Kaya Raya, topik B, Indonesiaku Kaya Hayatinya di halaman 170. Nah, sebelum kita mulai belajar, hari ini ada yang nggak datang? Ada. Siapa yang nggak datang? Anissa. Satu lagi? Ada. Maulida. Liz, kemana orang tuh? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih berkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita bahas tentang Indonesia, jadi lagu tentang Indonesia itu tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya. Ayo kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dulu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Indonesiaku Kaya Raya, Indonesiaku Kaya Hayatinya. Nah, kenapa sih kalian harus belajar Indonesiaku Kaya Raya ini? Karena di sini kita akan membahas tentang flora dan faunanya Indonesia. Flora dan fauna Indonesia banyak kan? Banyak. Flora itu apa sih? Tumbuhan. Fauna itu? Hewan. Nah, kenapa kita harus belajar? Supaya anak-anak ibu tuh tahu kalau Indonesia itu banyak flora dan faunanya dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini kita belajarnya akan nonton video, habis itu lihat PPT, selanjutnya kalian akan mencoba diorama keanekaragaman hayati. Di mana di diorama keanekaragaman hayati ini kalian nanti bakalan taruh, seandainya ini orang hutan. Orang hutan tuh tersebar di Indonesia bagian mana sih? Barat kah, timur kah, tengah? Kalau di barat berarti silakan tutup di bagian barat. Nah, tapi itu nanti. Jadi, untuk kalian tahu hewan-hewan ini berada di daerah
monyet. Kalau yang lebih besar kayak gitu apa yang ada? Gajah, harimau, banteng, komodo, banyak. Seandainya nih, bisa nggak kalian bayangin? Usus. Bisa nggak kalian bayangin kalau Indonesia itu nggak ada keanekaragaman hayati, semuanya itu sama. Tumbuhannya cuma ada satu jenis atau hewannya cuma ada satu jenis. Kira-kira apa yang bakalan terjadi? Kalau Indonesia yang cuma satu jenis tumbuhan sama hewannya, kira-kira apa yang kalian bayangkan? Indonesia tidak akan terkenal. Salah satunya terkenalnya Indonesia itu karena flora dan faunanya yang beragam. Nah,
bakalan nemu dengan orang hutan. Tapi di hutan Papua dan Maluku kita nggak bakal nemu kera dan kita nggak bakal nemu orang hutan. Itu salah satu ciri khas fauna di bagian timur. Nah, setelah nonton video kertas yang ibu bagikan tadi, silahkan untuk dibaca terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mencocokkan diorama. Silakan dibaca, silakan diperhatikan dan dicermati. Di buku juga ada. Untuk tahu hewan-hewannya lebih lanjut, silakan lihat di buku paket kalian. Berarti Nabil baca buku. Nah. Ya. Mario, ini di Indonesia bagian
baik itu floral, fauna maupun manusia. Nah, di sini keanekaragaman hayati itu keanekaragaman makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan dengan adanya variasi dari gen, spesies dan ekosistem pada suatu tempat atau lingkungan tertentu. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi lagi menjadi 3. Ada ekosistem, gen, sama spesies. Nah, ekosistem, pernah lihat hewan itu hidupnya cuma satu tempat nggak? Nah, di mana aja dia hidup? Kita lihat ikan hidupnya di mana? Air. Kalau kupu-kupu di mana dia hidup? Darat. Habis itu kalau harimau di mana dia hidup? Daratan. Nah, perbedaan tempat hidup itu disebut dengan keanekaragaman ekosistem. Nah, kalau ekosistem itu didasarkan dengan tempat hidupnya, darat, udara maupun air, sedangkan gen itu dipengaruhi dengan keturunan. Nah, coba lihat kalian di dalam kelas ini sama enggak? Beda kan? Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning. Dari segi rambut, ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting. Mata ada yang besar, ada yang kecil. Beda kan setiap orang? Nah, walaupun kita sama, kita itu bakalan tetap berbeda. Keperbedaan itu dikarenakan karena gen. Gen antara orang manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Makanya ada keanekaragaman tingkat gen. Nah, yang ketiga itu ada keanekaragaman tingkat spesies. Nah, tingkat spesies ini sama jenisnya sama kayak kacang nih. Dia tuh termasuk ke dalam kolong-kolongan, tapi banyak kacang kan? Ada kacang tanah, kacang apa lagi yang ada? Kacang hijau, kacang buncis, kacang panjang. Banyak jenisnya, tapi dia termasuk ke dalam satu jenis yang sama, yaitu termasuk ke dalam satu jenis kacang. Nah, ekosistem tadi didasarkan karena apa? Udara. Ekosistem didasarkan tempat hidupnya. Gen didasarkan karena genetik. Kalau spesies berdasarkan jenisnya. Nah, ini persebaran flora dan fauna tadi. Di mana aja flora dan fauna kita tersebar? Barat, timur, sama tengah. Ada 3. Nah, ini merupakan pohon meranti. Pohon meranti, setelah kalian baca tadi, pohon meranti ini termasuk flora bagian mana? Barat. Nah, jenis-jenis flora bagian barat itu salah satu ciri khususnya itu dia memiliki tumbuhan yang besar. Biasanya dia digunakan untuk pertukangan, untuk kayu. Jadi di Indonesia bagian barat ini kita bakalan banyak nemuin pohon meranti, pohon jati, pohon pisang. Habis itu kita juga tahu ini bunga apa? Bunga apa? Rafflesia arnoldii. Bunga ini baunya itu sedap atau tidak? Tidak. Makanya bunga ini dikenal dengan bunga bangkai. Nah, salah satu bunga bangkai ini cuman hidup di Indonesia bagian barat, tepatnya di Bengkulu. Dia hidup cuman ada di Bengkulu, di Cagar Alam Tababenanjung Bengkulu. Bunga Rafflesia arnoldii itu. Nah, ini penyebaran hewan yang tadi. Ada gajah Sumatera di bagian barat, badak Jawa di barat, harimau Jawa, banteng, orangutan, harimau Sumatera, beruang madu. Di Indonesia Tengah ada komodo, anoa, burung maleo, sama babi rusa. Di Indonesia bagian timur ada
Beda tempat. Satu emang beda tempat. Satu lagi beda keluarga. Enggak. Jika kalian perhatikan harimau Sumatera sama harimau Jawa, dari warna harimau Jawa lebih pekat, lebih terang warnanya ketimbang harimau Sumatera. Dan ukuran harimau Sumatera itu lebih besar daripada harimau Jawa. Nah, terakhir pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam kita bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Salah satu contohnya apa? Padi. Sebagai bahan pangan dulu. Tumbuhan sebagai bahan pangan. Pernah lihat kunyit? Kunyit. Jadi bahan pangan kan? Selain kunyit apa lagi? Lengkuas, jahe, lemas, banyak.
dataran rendah sampai pegunungan. Hewan apakah aku? Harimau. Tapi harimau apa? Harimau ada dua. Harimau Sumatera. Jawaban kelompok Bais benar. Yang kelima, keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan sebagai alat kosmetik. Salah satu contohnya adalah lidah buaya. Yang keenam, hewan apakah dia? Badak bertulang satu.
hitam nih.